sebab Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto dihina dengan sebutan asu atau anjing pada forum Boyolali bermartabat. Pramono Anung resmi mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Sang anak Hanindito mencalonkan lagi sebagai Bupati Kediri. Gak cuma itu, adik dan kakak punya jabatan di kursi DPR di Kediri. Wah, benar-benar praktek nepotisme. Bicara tentang ASN Boyolali yang disuruh memilih PDIP dan taat dengannya, kalau tidak taat akan dimutasi, itu betul saudaraku, fakta. Saya adalah korbannya. Jelang pemilu 2024, Bupati Boyolali mengatakan stop menggunakan salam metal untuk para ASN demi menjaga kenetralitasannya. Padahal yang udah-udah, ASN di Boyolali ini kan kalau nggak milih partai ini akan dimutasi. Kok sekarang dilarang sih menggunakan salam metal? Katanya metal itu melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Sampai ada patung metal. Iya bener. Inilah detik-detik oknum camat Negeri Katon, Kabupaten Pasawaran, Enggo Pratama, ditemui warga sedang bersembunyi di kolong meja. Saat itu sang camat berdalih tertidur dan mengambil handphone miliknya yang terjatuh ke bawah meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita, Sirait Media. Baik, buat teman-teman yang baru tahu channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan bagikan video ini agar semakin banyak lagi video-video yang kita akan siarkan gitu, bagikan, publikasi, dan teman-teman bisa menonton video ini. Semangat untuk menyuarakan suara rakyat jelata. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang video yang sangat menarik. Dilantik aja belum ya Prabowo Gibran, cuman sudah ada yang mengusahakan buat nitip-nitip nih gitu ya teman-teman. Ya nitip dulu lah gitu. Dulu nyerang, sekarang nitip. Siapa lagi yang kalau bukan dari PDIP ya. PDIP sedang tebar pesona nih teman-teman ke kubu presiden terpilih, kubu pemenangan ini ya. Ujungnya mereka tuh minta jatah 3 kursi gitu ya, kabarnya ya. 3 kursi menteri, kok bisa gitu ya. Itulah enaknya kalau di penguasa gitu ya teman-teman ya. Jadi kabarnya itu minta jatah 3 kursi menteri. Nah kok bisa langsung aja kita lihat videonya ya teman-teman, biar kita tidak salah paham. Mari kita tonton video berikut ini. 3 nama elit PDIP karena dikabarkan ini masuk ke kabinet Prabowo Gibran, sejauh ini seperti apa? Ya kalau sampai dengan hari ini justru saya juga masih menunggu atau kemudian mencari info-info apakah itu benar atau enggak. Karena ini memang dari kemarin agak ramai media yang tanya. Nah, saya belum sempat ketemu Pak Prabowo, mungkin nanti sore saya ketemu, saya akan tanyakan gitu. Nah di sini Bang Dasko agak kaget juga dengarnya ya. Ada banyak media yang bertanya kepada Bang Dasko soal 3 nama elit PDIP ya, perjuangan yang katanya bakal dimasukkan atau bakal dimintailah gitu ya. Pak tolong kasih 3 kursi. Idih, nggak malu tuh kayak gitu tuh ya. Jilat ludah sendiri dong ya. Aduh. Dan di sini teman-teman ada nama-nama yang beredar ya, seperti BG Budi Gunawan, itu kepala BIN, bukan kader PDIP tapi orang yang cukup dekat dengan Megawati. Kemudian ada Pak Oli ya. Kemudian ada Answar Anas ya. Kalau yang ini masih menjabat
si sebagai menteri PAN ya, RB ya, di era Pak Jokowi ya. Tapi tentu saja karena ini orang adalah orang PDIP, Prabowo akan menggantikan posisi itu sudah bisa dipastikan karena memang bukan orang dalam koalisi Kim, teman-teman ya. Gitu. Jadi kemudian karena ada isu Megawati bakalan ketemu Pak Prabowo, salah satunya adalah minta orang-orang ini akan tetap dimasukkan dan kasih jabatan menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Kok bisa? Janganlah deh. Padahal partai yang ikut koalisi Pak Prabowo aja ditanya oleh media, mereka menjawab itu haknya Pak Prabowo. Masih ada sopan santunnya gitu, teman-teman ya. Ini malahan oposisi ataupun lawan sudah meminta ataupun menentukan paling tidak 3 nama menteri yang akan masuk. Ini sih parah banget teman-teman ya. Gimana pandangan kalian? Komen di bawah teman-teman. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Pelancaran dari pelantikan itu tidak akan terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang tambahan maksudnya. Bang, kalau nama kabinet gimana Bang perkembangannya Bang? Kenapa? Nama kabinet Pak Prabowo perkembangannya gimana? Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 nanti. Soal nama-nama menteri juga Pak, ini kan belakangan beredar kabar beberapa kader PDI Perjuangan bakal masuk ke kabinetnya Pak Prabowo. Tapi sebetulnya sudahkah ada obrolan dari Gerindra atau mungkin Kim kepada PDI Perjuangan untuk bisa PDI Perjuangan ini berkontribusi untuk membantu pemerintahan baru nanti? Sampai dengan saat ini komunikasi yang dilakukan antara Partai Gerindra dengan PDIP maupun Partai Gerindra dengan beberapa partai koalisi itu kita baru hanya sebatas program atau kemudian pemenuhan janji kampanye dari Pak Prabowo. Nah, khusus dengan PDIP ini belum ada pembicaraan mengenai nama-nama yang akan masuk atau kemudian bagaimana nanti sikap PDIP terhadap pemerintahan yang baru secara resmi. Nah, oleh karena itu kita minta kepada para pihak untuk menunggu saja perkembangannya sambil kita fokus pada pelantikan. Ada oligarki di Kediri. Sanak saudara punya kekuasaan di Kediri. Ya betul, itu adalah keluarga Pramono Anung. Pramono Anung resmi mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Sang anak Hanindito mencalonkan lagi sebagai Bupati Kediri. Gak cuma itu, adik dan kakak punya jabatan di kursi DPR di Kediri. Wah, benar-benar praktek nepotisme. Wow, ini menarik. Ada tuduhan nepotisme yang dipraktekkan oleh Pramono Anung, teman-teman. Dan keluarga Pramono Anung adalah calon dari kubu PDIP yang dimajukan di pilkada kali ini di wilayah Jakarta. Ternyata anaknya juga maju. Keluarga-keluarganya ada yang jadi DPRD juga. Ini menarik, teman-teman. Ini kok nggak ada yang teriak-teriak dinasti ya? Nggak ada gitu. Senyap aja, senyap gitu ya teman-teman. Merasa nggak ini? Nggak ada gitu ya teman. Itulah hebatnya teman-teman ya. Jelang pemilu 2024, Bupati Boyolali mengatakan stop menggunakan salam metal untuk para ASN demi menjaga kenetralitasannya. Padahal yang udah-udah ASN di Boyolali ini kan kalau nggak milih partai ini akan dimutasi. Kok sekarang dilarang sih menggunakan salam metal? Katanya metal itu melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Sampai ada patung metal di Boyolali. Kenapa dilarang? Ini metal melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas, atau metal merah total nih? Udah bagus ya slogannya Boyolali itu dulu, Boyolali tersenyum, tertib, elok, rapi, sehat, nyaman untuk masyarakat gitu. Ya gue harapannya ya Boyolali akan kembali tersenyum karena Boyolali bukan milik partai tertentu,
Boyolali milik semua warga Boyolali tanpa terkecuali. Semoga Boyolaliku akan kembali tersenyum. Amin. Amin. Seno Samudro selaku Bupati Boyolali saat itu melakukan orasi pada forum Boyolali bermartabat. Pernyataan dari... Oh bentar, ini video lama. Ya lama ini. Bentar, ini belakang backgroundnya 2018 ya. Coba kita lihat. Seno Samudro tersebut membuat masyarakat merasa tersinggung sebab Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto dihina dengan sebutan asu atau anjing pada forum Boyolali bermartabat. Apakah seorang pemimpin daerah pantas melakukan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ex-ASN Boyolali, sekarang sudah pensiun dini sejak tahun 2020 saat usiaku baru 52 tahun. Bicara tentang ASN Boyolali yang disuruh memilih PDIP dan taat dengannya, kalau tidak taat akan dimutasi, itu betul saudaraku, fakta. Saya adalah korbannya, bertahan dengan kebenaran dan ASN harus netral. Juga prinsip saya adalah Allah tujuanku. Akhirnya saya dimutasi ke sekolah yang jauh, kira-kira lebih dari 50 km dari rumahku. Saudaraku, semoga kesaksianku ini bermanfaat. Dan saudaraku ASN semuanya di Indonesia dan khususnya di Boyolali berani tidak taat dengan kemungkaran. Allah tujuan kita, bukan manusia. Ingat, di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi nih? Inilah detik-detik oknum camat negeri Katon, Kabupaten Pasawaran, Enggo Pratama, ditemui warga sedang bersembunyi di kolong meja. Saat itu sang camat berdalih tertidur dan mengambil handphone miliknya yang terjatuh ke bawah meja. Sebelumnya, mobil dinas oknum camat tersebut ramai diperiksa warga setelah kedapatan membawa alat peraga kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasawaran nomor urut 2, Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali. Peristiwa ini terjadi di halaman kantor camat setempat pada Jumat 4 Oktober 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketua Bawaslu Pasawaran Fatih Hunaja membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya telah mendaftarkan temuan ini sebagai dugaan pelanggaran pemilu. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini, bagaimana, boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya tetap pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.